Sementara itu, pemirsa Komisi 3 DPR mencurigai pejabat-pejabat lain yang ikut terlibat dalam skandal Joko Chandra. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Anggota Komisi 3 mempertanyakan buron Joko Chandra yang bisa bebas keluar masuk Indonesia. Dalam RTP Senin lalu, Komisi 3 mencecar Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Joni Ginting soal Joko Chandra memperoleh paspor padahal Joko Chandra merupakan buron Kejaksaan Agung dalam kasus pengalihan hak tagih Bank Bali. Selain itu, Komisi 3 juga heran dengan status buron Joko Chandra yang bisa keluar masuk Indonesia tanpa terdeteksi pihak imigrasi. Jadi mohon maaf, Pak Ketua, kita ini ikut dalam permainan Cilukba. Nih, saya tanya Pak Dirjen, Bapak tahu dia sudah dapat paspor itu? Iya Pak Dirjen, tahu kan? Tahu. Sekarang Pak Mas Joko itu di mana? Masih di sini kah? Atau sudah jalan? Ya langsung aja Pak. Silakan, Dirjen. Kalau secara de jure, Nggak usah lah ngomong de jure lah Pak. Apa ngomong aja, saya tanya manusianya masih ada di sini atau tidak? kami tidak tahu Pak, karena paspor yang dikeluarkan dikembalikan nggak dicap keluar, yang ditarik itu, ditarik, kami tarik, melalui pengacara dikirim, dan ini nggak dicap, berarti dia nggak ada di pelintasan formal kami. Baik, cukup Pak Dirjen, cukup. Ya, itu dia. Dirjen Imigrasi tak mau tersudut. Paspor Joko Chandra telah ditahan lewat kuasa hukum Joko Chandra. Kan dikembalikan nggak dicap keluar, yang ditarik itu, ditarik, kami tarik, melalui pengacara dikirim, dan ini nggak dicap, berarti dia nggak ada di pelintasan formal kami. Kuasa hukum Joko Chandra menepis tuduhan bahwa ada skenario kliennya agar tidak terdeteksi keluar masuk Indonesia. Menurut kuasa hukum Joko Chandra, isu ini sengaja dibuat besar karena ada pihak yang menunggangi. Itu tadi dugaan-dugaan saja kan. Pertanyaan itu kan sudah dijawab oleh kementerian dengan sesuai dengan aturan. Ya jadi kementerian punya kewenangan menyampaikan apa aturan. Aturan kementerian, dari Kementerian Dalam Negeri aturannya demikian. Aturan dari keimigrasian punya aturan. Jadi kita lihat kepada kementerian itu sendiri mempunyai aturan yang masing-masing mempunyai, gitu loh. Jadi janganlah kita menyalahkan satu hal sama lain bahwa kecolongan. Gak ada yang kecolongan, gak ada yang kecolongan. Memang aturannya begitu. Jadi tolong ya, tidak ada yang kecolongan, tapi aturannya memang begitu. Joko Chandra masuk ke Indonesia diperkirakan Mei hingga akhir Juni lalu. Ia mencoba peruntungan baru mengurus peninjauan kembali kasusnya di pengadilan. 11 tahun silam saat baru buron ia pernah mengajukan PK, namun gagal. Kasus Joko Chandra bermula saat Kejaksaan Agung menganggapnya terlibat permainan kotor, mencairkan dana Bank Bali yang baru saja mendapatkan suntikan BLBI. Setelah ditahan setahun, ia bebas karena pengadilan hanya menganggap kasusnya perdata. Kejaksaan Agung naik banding 8 tahun kemudian. Hasilnya Mahkamah Agung memutus Joko Chandra bersalah. Ia harus dihukum 2 tahun penjara dan mengembalikan uang 500 miliar rupiah lebih. Tapi sehari jelang putusan MA di tahun 2009, pengusaha properti ini sudah meninggalkan Indonesia. Negara berhasil menyita uangnya di Bank Bali, sekitar 500 miliar rupiah. Setelah mendapatkan warga negara Papua Nugini, Joko Chandra lebih banyak menghabiskan waktu di Malaysia dan kembali membangun bisnis properti. Tim Liputan iNews melaporkan.